Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan WA Group. Kenapa saya menggunakan WA Group? Karena sudah saya sesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kebetulan saya mengajar di bawah lereng gunung, sehingga untuk menggunakan aplikasi seperti Zoom dan Google Classroom, siswa tentu akan merasa kesulitan karena terkendala sinyal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian anak-anakku yang hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sudah siap belajar pagi hari ini? Hari ini kita akan belajar untuk menulis teks laporan percobaan. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sejenak untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Silakan Ananda dipimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Sebelum Bu Dewi lanjutkan, sudahkah kalian mengisi presensi yang telah di-share tadi pagi sebelum mulai pembelajaran? Sudah, Bu. Pada pertemuan yang lalu, Bu Dewi sudah memberikan link video yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini. Sudahkah kalian menyimaknya? Bagus. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Ada yang masih ingat tidak? Apa saja struktur teks laporan percobaan? Struktur teks percobaan terdiri atas judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, kegiatan, hasil percobaan, dan simpulan. Ya benar, bagus Ananda. Kalau aspek kebahasaan terdiri atas apa saja? Ada yang masih ingat? Antonim, sinonim, kata hubung, isyarat, dan kalimat perintah. Betul, hebat sekali Bilqis. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas KD 4.2, yaitu menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan dan aspek lisan. Tujuan pembelajaran ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning dengan metode estafet writing, diskusi, ceramah, dan presentasi, kalian dapat membuat kerangka teks laporan percobaan dari struktur teks yang ditemukan, kemudian menulis teks laporan percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan aspek kebahasaan. Dan terakhir, kalian dapat menyunting teks laporan percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan aspek kebahasaan dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, disiplin, tanggung jawab, cermat, berani, kreatif, santun, dan percaya diri. Manfaat mempelajari materi ini, nanti ketika kalian melakukan percobaan pada mapel IPA, kalian dapat menuliskan percobaan yang kalian lakukan ke dalam teks laporan percobaan. Selain itu, jika kalian kelak ada yang menjadi seorang ilmuwan atau peneliti, kalian dapat menuliskan hasil percobaan, riset, dan penelitian ke dalam teks laporan percobaan dengan data, struktur, dan aspek kebahasaan yang benar. Hari ini kalian akan melakukan diskusi di kelompok WA ini. Bu Dewi akan membagi kalian menjadi 4 kelompok seperti pada pertemuan yang lalu. Kemudian silakan cari di internet atau buku paket mengenai langkah-langkah menulis dan menyunting teks laporan percobaan. Kemudian temukan struktur teks laporan percobaan dari video berikut yang akan kalian gunakan untuk menyusun kerangka teks laporan percobaan. Kemudian presentasikan hasilnya dalam grup ini. Ya, waktu habis. Silahkan kalian kemukakan pendapat kalian mengenai apa saja langkah-langkah menulis dan menyunting teks laporan percobaan serta struktur teks laporan percobaan dari video yang kalian simak. Silahkan dari perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan.
Menurut saya, langkah-langkah menulis teks laporan percobaan adalah: 1. Menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. 2. Menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. 3. Menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. 4. Menggunakan bahasa sesuai PUEBI dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. 5. Menyunting teks laporan percobaan yang sudah dibuat. Ya, bagus. Setujukah kalian dengan pendapat Vita? Coba perwakilan kelompok 2 berikan komentarnya. Baik, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan tentang presentasi teman kalian? Oke, kalau tidak ada, lalu apa saja langkah-langkah menyunting teks laporan percobaan? Silakan kelompok 3. 3. Memperbaiki kesalahan berbahasa pada teks laporan percobaan. Pintar, setujukah kalian dengan pendapat teman kalian? Coba perwakilan dari kelompok 4 memberikan tanggapan. Betul sekali. Jadi dari hasil diskusi ini kita dapat simpulkan bahwa langkah-langkah untuk menulis teks laporan percobaan adalah dengan membuat kerangka yang terdiri atas struktur teks laporan percobaan, kemudian mengembangkan kerangka karangan dengan menggunakan bahasa sendiri, dan yang terakhir adalah menyunting teks laporan percobaan. Sedangkan langkah-langkah untuk menyuntingnya dengan membaca teks laporan percobaan sampai selesai, menemukan kesalahan berbahasa dalam teks laporan percobaan seperti salah tulis, kesalahan menggunakan tanda baca, serta keefektifan kalimat, dan memperbaiki kesalahan berbahasa pada teks laporan percobaan. Kemudian coba silakan kemukakan struktur teks laporan percobaan dari video yang telah kalian simak dengan metode estafet writing. Artinya, teman yang satu akan meneruskan pesan dari siswa yang lain. Silakan mulai dari presensi nomor 1 untuk menuliskan hasil diskusinya tentang struktur teks laporan percobaan yang akan kita gunakan untuk membuat kerangka karangan. Bagus. Nah, ini kita sudah dapatkan sebuah teks laporan percobaan dari gagasan semua siswa di kelas ini. Silakan kalian lengkapi dengan data, struktur, dan aspek kebahasaan yang menurut kalian masih kurang. Tuliskan hasil teks laporan percobaan kalian ke dalam LKPD yang sudah disiapkan. Waktu kalian menulis adalah 20 menit. Jangan lupa kalian sunting terlebih dahulu. Jika sudah selesai, silahkan kalian foto dan kirim jawaban kalian ke WA pribadi Bu Dewi untuk saya nilai sebagai penilaian keterampilan menulis. Ya, waktu kalian sudah habis, silahkan kalian kirim jawaban kalian ke WA Bu Dewi. Nah, demikian materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Waktunya kita menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Bu Dewi mau tanya, apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini? Mengenai langkah-langkah menulis teks laporan percobaan, Bu. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, membuat kerangka. Kerangka yang terdiri atas judul, tujuan, langkah-langkah, kegiatan, hasil percobaan, dan simpulan. Luar biasa. Saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau tidak ada, silahkan kalian rangkum apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini ke dalam buku catatan kalian. Nah, demikian materi yang sudah Bu Dewi paparkan tadi. Untuk tugas selanjutnya, kalian persiapkan untuk membuat teks laporan percobaan yang akan kalian sampaikan secara lisan. Jadi, nanti pada pertemuan selanjutnya, kalian akan melakukan sebuah percobaan, kemudian mempresentasikannya. Jangan lupa siapkan alat perekam yang akan kalian gunakan untuk merekam presentasi yang kalian lakukan untuk diunggah ke YouTube. Demikian materi yang dapat Bu Dewi sampaikan, semoga bermanfaat. Silahkan kalian ungkapkan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini untuk menggunakan
emotion atau stiker. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat belajar anak-anakku yang hebat, karena kecemerlangan di hari esok tergantung apa yang dapat kalian lakukan hari ini. Semangat, semangat.